Ini kain ketiga ya teman-teman ya. Ini mau potong celananya dulu. Kalau kain kayak gini nih kita mesti lihat gambarnya tuh, jangan sampai kebalik ini. Ini kan ada gambar ayam, ada gambarnya candi, bintang, bunga-bunganya ini. Jangan sampai kebalik. Ntar buat celana. Jadi terus kita lihat itu si kainnya itu jalannya kemana, nanti kita lihat. Baru dipotong. Dia harus pelan-pelan sih memang. Terus kalau kainnya gini, nanti kapurnya harus yang kontras warnanya. Jadi makanya saya sedia kapur warna-warni tuh karena begitu. Bukan kapur biasa, bukan kapur jahit sini, kapur tulis. Tapi enak, murah, gampang carinya. Halo, selamat malam teman-teman. Hari ini saya mau cerita yang ngobrol-ngobrol tentang masalah jahit-menjahit gitu ya. Saya lumayan jarang ya bikin konten soal jahit-jahit gini. Udah pernah sih, cuman lama sekali gitu loh. Biasanya konten saya ya jalan kemana, kerja kemana gitu. Tapi ini berhubung lagi ada waktu, nah saya mau bagi-bagi ini cerita-cerita soal seputar dunia jahit-menjahit saya gitu ya. Saya itu kalau ditanya apa sekolah jahit atau kursus jahit, saya nggak pernah ya teman-teman ya. Nggak pernah kursus jahit, nggak pernah sekolah jahit gitu. Jadi bagaimana kok saya bisa menjahit gitu? Saya itu bisa menjahit karena ibu saya tuh seorang yang bisa menjahit gitu. Ibu saya tuh pernah kursus, terus juga sekarang itu dulu itu buka jahitan gitu. Kalau sekarang mungkin buka jahitan tapi tertentu aja gitu, maksudnya konsumennya tuh nggak banyak, cuma 1 orang atau 2 orang gitu aja. Nah, jadi mulai kecil saya tuh ngelihat ibu saya tuh menjahit gitu ya. Terus saya tuh suka niru-niruin, bikin baju-baju boneka gitu, jahit tapi pakai jahitan tangan gitu. Terus sulam juga pakai tangan, semuanya pakai tangan. Nah, ibu saya itu suatu saat itu pernah ngomong ke saya, "Dek, kamu nggak saya Dek gitu. Dek, kamu belajar menjahit gitu loh. Mumpung aku masih ada. Nanti kamu kalau nggak bisa jahit, kamu rugi sendiri gitu loh. Kalau misalnya kamu ada acara terus kamu itu nggak punya baju atau kamu tuh jahitin tapi orangnya itu nggak bisa cepet-cepet, nanti kamu tuh sedih, nanti kamu terganggu sendiri gitu ya." Tapi saya itu males gitu loh. Jahit itu kayaknya, aduh males gitu lah, nggak suka gitu. Kayak kurang niat gitu lah. Terus saya itu cenderungnya itu kayaknya tuh suka coba-coba sendiri dan kayaknya sulit dibilangin gitu loh. Maksudnya gimana ya? Maksudnya ibu saya tuh juga nggak pernah ngajarin saya itu bikin pola itu gini ya, cara bikin pola itu kayak nggak pernah gitu. Ya udah saya semakin kayaknya udah nggak mau lah menekuni jahit menjahit itu, sampai suatu saat ibu saya tuh sudah berhenti untuk jahitin baju saya. Jadi baju saya tuh ibuku sudah nggak mau jahitin bajuku gitu. Nah disitulah saya mulai terpaksa untuk menjahit gitu ya. Jadi itu ketika saya udah mulai kapan ya? Udah mulai kerja kayaknya. Waktu kuliah tuh saya tuh masih jahit, tapi kadang nggak saya selesaikan gitu. Ketika nggak selesai, ibu saya yang nyelesain gitu kan. Nah, saya itu belajar jahit itu polanya, pola bajunya itu adalah pola yang dibuatkan ibu saya gitu. Dulu waktu SMP saya tuh pernah ada pelajaran menjahit. Cuman waktu itu jahitnya tuh kayak gimana ya teman-teman ya? Kayak bikin tas, karaf gitu loh. Kayak bikin dompet kayak gitu. Jadi nggak diajarin pola dasar bikin baju itu enggak gitu. Cuma dibikin rompi gitu pernah, cuma nggak sampai bikin jadi sih enggak. Terus bikin apa lagi ya? Kulot. Tapi ya udah cuman gitu aja gitu. Tapi nggak sampai gimana gitu kan.
Jadi saya tuh nggak bisa bikin pola, jadi saya tuh jahit dengan pola di yang udah ada gitu, yang ibu saya bikin. Nah, cuman saya itu maunya kebanyakan, maksudnya maunya modelnya aneh-aneh gitu loh. Jadi akhirnya kesulitan sendiri kan, kesulitan sendiri akhirnya tuh nggak jadi gitu banyak. Nah, ketika kuliah saya itu mana ya, ada teman-teman saya itu yang sudah kursus-kursus jahit gitu. Padahal ya sekolah saya kan waktu itu di Brawijaya kan. Nggak ada hubungannya kan sama jahit, tapi teman-teman cewek-cewek saya tuh banyak, ada berapa ya? 3 orang kalau nggak salah, 3 atau 4 orang gitu. Tuh mereka tuh kursus jahit, terus bisa jahit bajunya sendiri, tuh membuat saya terpicu. Nah, ketika kuliah tuh saya tuh sudah mulai coba-coba menjahit, tapi ya gitu, menjahit itu ya kayak gimana ya, kayak semaunya sendiri itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak selesai ibu saya nyelesain gitu. Kayak gitu terus aja, kayak gitulah. Sampai suatu saat ibu saya benar-benar berhenti untuk jahitin baju saya. Terus saya mulai mulai terpaksa untuk jahit ya. Dengan berbekalkan pola yang udah jadi. Terus saya udah mulai jahit. Nah, puncaknya ketika saya itu sudah mulai, itu proses ya teman-teman ya. Saya udah mulai kerja. Nah, itu udah ibu saya benar-benar nggak mau jahitin baju saya, apapun yang terjadi. Akhirnya saya jahit segala sesuatunya itu sendiri. Nah, karena jahit segala sesuatunya sendiri, akhirnya saya kan bikin yang bukan yang ada di pikiran saya ya. Kalau di pikiran saya kan bikin yang kerahnya beginilah, begitulah, kerah yang model macam-macam atau lengan yang macam-macam gitu. Nah, ketika saya jahit sendiri dan ibu saya benar-benar nggak mau turut campur gitu ya, nggak mau nyelesain gitu kalau nggak jadi, saya akhirnya membuat baju yang saya bisa buat gitu. Jadi misalnya kayak begini nih ya, ini tanpa kerah, ini kan gampang sekali. Atau lengannya buntung kayak gini, itu kan gampang sekali. Jadi saya bikin yang dress yang simple, apa yang simple gitu. Banyaknya waktu dulu tuh bikin sak dress terus gitu ya. Gitu, pokoknya baju yang simple-simple asal bisa jadi gitu. Ketika saya menikah, itu terus lanjut teman-teman, terus lanjut. Tapi biasanya bikin baju-baju ke gereja gitu kan. Karena kalau di kantor kan seragamnya full dari kantor. Bikin baju-baju ke gereja itu banyak dress. Nah, ketika saya menikah, saya kan tinggal terpisah dengan orang tua, udah nggak bisa jahit kan. Terus ada anak bayi, udah saya nggak jahit ya. Ketika saya pindah rumah ke sini, rumah yang saya sekarang saya tempati, saya tuh udah mulai suka jahit kayaknya. Jadi saya itu beli mesin jahit sendiri, beli sendiri. Harganya 1.200.000 waktu itu. Mereknya Messina, yaitu KW, kayak bukan KW2 ya, produk murah produk yang harganya lebih bisa terjangkau dari pabrik Singer gitu. Udah saya beli, nah dari situ tuh saya udah mulai naik ya. Sampai sekarang ini. Sampai sekarang saya tuh apakah ditanyain ya, apakah saya tuh bisa bikin pola? Bisa teman-teman. Karena saya itu minta bukunya ibu saya untuk saya fotokopi gitu. Jadi ibu saya tuh kan punya buku. Nah bukunya itu yang saya pakai. Terus, tapi saya nggak pinter bikin pola teman-teman. Jadi ya berdasarkan pola yang sudah ada itu, kalau saya kurang besar ya saya besarin, kalau kurang kecil ya saya kecilin, cuman gitu aja. Tapi kalau misalnya suruh bikin pola yang enak buat orang lain, saya tuh masih sama sekali belum pede ya, nggak percaya diri sama sekali lah. Kalau untuk saya sendiri kan kalau misalnya ada apa-apa ya nggak apa-apa kan untuk saya sendiri gitu. Saya pernah bikin baju untuk suami saya waktu itu sekali, kayaknya udah nggak lagi soalnya sulit kerahnya laki itu. Nah, anak-anak sekarang itu saya buatkan tapi biasanya cuma celana kolor buat buat di rumah gitu. Tapi kalau baju-baju enggak, jadi untuk baju saya sendiri. Kalau jahitin orang juga nggak bisa gitu, nggak pede lah. Pernah sekali sih jahitin orang kayak kekecilan, kayak terlalu strict gitu loh teman-teman. Jadi saya kurang kurang pede saya tuh. Jadi lebih banyak untuk diri saya sendiri. Nah, 1-2 tahun ini kayaknya, 3 tahun pak saya tuh udah mulai berkembang, udah bisa bikin celana. Kalau dulu kan sak dress gitu ya. Terus udah bisa bikin kerah-kerah jas gitu, udah bisa.
Dari mana bisanya? Dari ngelihat yang udah jadi. Jadi saya tuh nggak punya teori teman-teman, pusing juga gitu. Cuman teknik-teknik menjahit itu saya tuh ngelihat yang udah jadi dan sedikit dari YouTube, dari Instagram gitu, kayak gitu. Nah, cara saya ketika bikin baju itu biasanya kalau misalnya kayak kain-kain batik kayak gini ya, saya tuh beli aja gitu, tapi nggak tahu modelnya kayak apa. Nah, biasanya kalau kayak gini saya langsung tentuin mau bikin apa. Kalau sekarang kan saya pasti bikin celana dan atasan setelan kayak gitu kan. Pasti kayak gitu. Nah, nanti kombinasinya gimana itu sesuai dengan ketersediaan kain, teman-teman. Jadi saya tuh jarang itu punya ideal kayak begini-begini gitu, jarang. Karena saya itu kayaknya sayang sama kain. Eman kalau saya tuh terlalu beli banyak meteran kain hanya untuk modelnya gitu loh. Jadi kayak rada irit-irit gitu. Jadi kalau misalnya kainnya cuma 3 meter ya bikin celana sama baju udah ya udah gitu. Nggak sampai yang cuttingnya miring apa tuh biar unik atau apa itu enggak saya teman-teman. Jadi lebih ke seadanya kain kayak apa ya itu saya modifikasi gitu. Jadi nggak ideal-ideal banget ya sebetulnya ketika saya tuh menjahit gitu. Nah, sekarang tuh gimana? Baju saya ya, selain baju dinas kantor, PDH itu batik dan juga blus-blus itu pasti saya bikin teman-teman. Yang beli itu biasanya celana kerja, celana kain yang kerja itu jeans itu beli kan. Tapi kalau misalnya batik itu 99% itu saya pasti bikin sendiri. Kalau ada yang nggak bikin sendiri, itu berarti pembagian dari kantor. Jadi tailornya kantor gitu yang apa ya, yang bikin kan. Tapi kalau saya jahitin ke orang itu kayaknya enggak gitu. Pernah suatu saat ya, saya kira-kira tahun kemarin lah. Ibu saya tuh lagi nggak tahu ya, lagi terlalu baik mungkin. Ibu saya tuh bilang ke saya, "Dek, aku nggak ada kerjaan loh, bajumu tak jahitin sini," gitu. Jadi dijahitin, tapi nggak tahu ya teman-teman ya, atau karena perasaan saya aja ya. Ketika saya dijahitin sama ibu saya kok kurang sreg gitu loh. Lebih suka saya jahit sendiri. Jadi rasanya hasilnya itu lebih nempel gitu loh di badan. Ibu saya bilangin gitu, sombong kamu dulu yang jahitin baju kamu juga mami gitu. Gitu teman-teman. Jadi saya udah nyaman sih bikin baju sendiri tuh nyaman, nggak tertekan. Cuman kadang-kadang karena keterbatasan waktu, terus kadang-kadang saya kan mut-mutan gitu. Jadi ya kadang ya nggak nggak jahit baju gitu. Terus teman-teman saya itu agak gimana ya? Agak sulit untuk lepas baju saya gitu loh. Jadi lemari itu kepenuhan, tapi saya nggak bisa bukannya saya nggak bisa berhenti menjahit ya. Kadang-kadang kita tuh dikasih kain sama teman kayak gitu kan harus dijahitin. Kasih kain sama bos juga dijahitin. Atau kita menandai kedatangan kita di suatu tempat gitu loh. Saya kemarin ke Makassar. Ya, saya beli gitu loh kainnya Makassar gitu. Sayang kan udah di sana nggak beli. Itu saya ke Madura ya beli. Terus ada juga kain hadiah kayak gitu kan berarti kayak gitu. Cuman kalau yang untuk baju-baju kerja sih saya kira udah cukup ya. Tapi untuk blus-blus yang keluar-keluar tuh malah saya lebih sedikit. Sedikit, nggak terlalu banyak. Jadi kalau keluar yang bukan kerja kayaknya bajunya kurang bagus-bagus. Gitu, karena apa ya? Kesempitan lemarinya yang pertama, yang kedua apa ya? Kayak gitu sih sebetulnya. Kalau males bikin ya enggak ya. Kan tinggal ke toko kain, beli kain, udah. Kan gitu doang. Cuman nggak tahu ini kok nggak beli-beli gitu. Pintar ya kalau misalnya 3 ini udah selesai saya beli nih bikin lah.
Kemarin dibikinin ibu saya sih hem 2 gitu, cuma saya kok nggak terlalu suka. Nggak sesuai sama style saya mungkin ya. Sebenarnya bagus juga. Nah teman-teman, ini hasil saya hari ini ya. Ini udah jadi. Ini baju pakaian depan sama belakang. Masih saya tempel di polanya ini karena saya mau pasang footmat. Belum saya tambahin. Besok pulang gereja mau saya pasang. Kadang-kadang kalau udah jadi kayak gini, ternyata lupa. Aduh sebetulnya gitu mau dikasih lipatan kasih apa ya sudah terlanjur, nanti yang lain aja. Masih tersisa 3, masih tersisa 2 yang belum saya potong. Besok pas selesaiin lah, diselesaiin biar hari Senin bisa dibawa ke tukang obras. Saya nggak beli mesin obras karena malas tempatnya, dan juga karena kalau ngobras sendiri itu lebih capek. Kalau ngobras orang kan tinggal taruh ntar jadi gitu, jadi saya tinggal jahit aja. Kalau ngobras sendiri ntar saya ngerjain sendiri, kayak nggak ada yang bantuin gitu loh, jadi males. Karena saya sendiri juga jahitnya kan kayak kalau ada waktu aja gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kayak apa ya maksudnya uh, kayak iseng gitu pengen jahit aja, karena mesin jahit itu murah teman-teman. Jangan beli mesin jahit yang mini ya, mesin jahit yang biasa aja, yang normal, yang portable itu, yang putih itu. Kalau mau yang agak murah Butterfly, Messina itu. Tapi kalau yang bagus ya Singer. Tapi Messina pun udah bisa diajak bikin baju gitu. Udah jadi gitu, dan harganya kan lebih murah dari HP. HP paling 3 tahun pasti ganti kan. Kalau ini mesin saya ini udah seusia 14 tahunan, 13-14 tahun, dan masih oke-oke aja gitu. Terus kalau misalnya teman-teman nggak bisa bikin pola, bisa minta tolong orang penjahit yang enak gitu, Bu minta tolong gitu bikin pola badan depan, belakang, lengan, udah gitu aja. Kalau kerah sih ya menyesuaikan lah, kalau nggak pakai kerah kan juga nggak apa-apa. Kalau celana saya itu bikin polanya itu nggak ngikutin buku, tapi saya jiplak dari celana yang enak gitu, dan pakai karet ban di pinggang gitu, jadi nggak pakai resleting. Jadi kayaknya simple lah. Saya bikin itu baju tuh yang simple aja, gak usah yang terlalu sulit teman-teman, yang penting jadi juga buat diri saya sendiri. Biasanya kalau satu baju itu kayak gini ya teman-teman ya, ini kainnya 100.000 kainnya ya. Ini untuk baju sama celana, kainnya ini 72 meter, yang ini 31 meter, berarti kan 70. Nanti jahit obrasnya itu kira-kira 10 atau 12.000. Mungkin kita hitung 15.000 aja ya. Sama benang lah, benangnya 1.000 2.000-an. Jadi mungkin obras sama benang itu sekitaran 15.000. Nah, untuk kancing itu yang standar 1.000 lah ya. 15, kancing biasanya 6 biji kan. Berarti berapa? 6.000. Jadi 21.000. 15 tambah 6 ya. 21.000. Kainnya 100. Berarti dengan 125.000 teman-teman tuh udah dapet setelan celana sama baju. Gitu. Baru ya, bukan thrift ya. Dengan model yang sesuai dengan teman-teman, dengan kain yang sesuai dengan teman-teman, ukuran yang cocok gitu. Jadi saya sih menyarankan ya, lebih baik jahitlah, bikin baju sendiri. Istilahnya untuk dirinya sendiri gitu ya, bukan untuk jahitin orang atau siapa. Syukur kalau bisa jahitin orang, bisa buat kerja, bisa jahitin siapa-siapa, syukur. Tapi setidaknya konsumen pertama adalah diri kita sendiri. Apalagi perempuan.
perempuan tuh kan bajunya ya gitu deh, suka ganti-ganti. Oke teman-teman, segitu ya sharing saya seputaran dunia perjahitan. Nanti kalau sempat, nggak janji ya, saya kasih tahu baju-baju saya yang saya buat sendiri serta cerita-cerita di baliknya, misalnya kainnya dari mana, kayak gitu. Oke teman-teman, berminat nggak lihat baju saya? Komen ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Dadah.